waktu awal itu memang ada keinginan pakai baju putih. Lah ya, kemarin ya, itu. saya nggak tahu. 1, 2, 3, Pak Kaya. ...2024 itu kan nggak dapat sama sekali. Ketika Pak Imam ngambil mau damping Pak Muslihuddin itu rada ono anu ini loh. Aduh, ini aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat BMT Permata, hari ini kami bisa silaturahim ke rumah Bapak Kayan. Dan alhamdulillah pagi ini ditemui Pak Kayan dan Bu Suci, istri beliau, keduanya anggota BMT Permata. Dan beliau ini penerima hadiah umroh tahun ini dari BMT Permata. Kita kenalan yuk dengan Pak Kayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Naneng telah hadir di rumah saya. Nama saya Kayan. Ya, Singkat pendek, cukup singkat, tidak ada kepanjangannya. Cuma kalau dulu guru saya itu kalau manggil bukan Kayan tapi Khayan, jadi pakai Ha. Tuh. Dan ini istri saya namanya Suci Sriwigati, orangnya Jombang. Kelahiran Jombang, asli Jombang. Kalau saya asli Mojokerto, memang di desa ini. Tuh. Kenal BMT-nya dari kapan, Pak? BMT itu sebenarnya sejak awal berdiri, ya? cuma belum menjadi anggota. Belum menjadi anggota penuh. Belum menjadi anggota penuh. Jadi masih bertahap. Jadi ketika sudah menjadi anggota itu di tahun 2019. 2019, iya, 2019 itu lama baru ya. jadi. Kira-kira kalau jadi anggota selama ini apa Pak yang bisa diceritakan ke anggota yang lain? Kenapa kok ini jadi anggota, terus selama ini manfaat enaknya jadi anggota BMT? Yang pertama, BMT itu kan memang prosesnya lebih ke syariah ya. Siap. Jadi itu kemudian sehingga ketika kita proses terkait dengan simpanan, kemudian pembiayaan itu lebih aman sesuai gitu ya, daripada yang konvensional. Dan yang kedua, BMT sendiri kan sebenarnya bukan hanya sekedar simpan pinjam kemudian pembiayaan ya. Ada beda sisi sosial sisi mungkin sosial ya. lebih besar. Nek BMT apalagi terakhir ini kan 2 tahun terakhir ini ya yang kelihatan 3 tahun terakhir. Yang terkait Jumat Berkah, kemudian mengikuti Pak ya, meskipun jauh ya. Ini di Ngoro loh padahal ya, sembako murah. Kita sejak 2021. Nah, sembako murah juga begitu. Di sini banyak orang yang titip akhirnya gitu. Lebih cenderung lebih lebih diterima oleh masyarakat. Berarti layanannya sampai ke sini ya, Pak? Iya. Dan lewat istri Pak Kayan. Astagfirullah. Ya memang kami di BMT ada layanan sosial, salah satunya itu sembako murah. Kapan-kapan kayaknya perlu ya makan gratis di daerah sini ya. Monggo. Kalau di kantor kami kan rutin memang setiap hari Jumat. Jadi Jumat pagi di halaman kantor itu sejak 2021. Jumat siangnya kita keliling ke masjid-masjid. Kita bicara tentang hadiah umroh kemarin. Wah, ini gimana ya? Sebenarnya ketika diambil kemarin itu, tadi sebenarnya sudah sedikit cerita ya, flashback di awal. Sayangnya Bu Suci nggak hadir di situ ya. Nggak ikut hadir waktu acara itu. Gimana momen waktu dapet ini perasaannya? Terus kita sempat shoot sih, dari semua kan kita shoot ya, kamera semua siap, dan kemarin semua mengarah ke Pak Kayan itu. Kalau perasaan saya sih lega gitu, alhamdulillah Pak Kayan yang dapet gitu. Kan Pak Kayan sendiri gimana? Ya, perasaan dan waktu itu di sebenarnya awal berangkat itu sudah biasa. Cuma kan waktu awal itu memang ada keinginan pakai baju putih. Lah ya, kemarin ya, saya nggak tahu. Kalau tahun sebelumnya itu kan sudah saya nggak mikir kostum lah ya. Kostum. Cuma pada kemarin itu saya berpikir pakai baju putih ya. Siap gitu kan sepertinya. Dan tiba-tiba di akhir itu ada perasaan gitu loh, ketika Pak Imam maju belum ngambil ya, ini ada perasaan ini kok, jadi ada feeling perasaan gitu itu kayak, ya? kayak gitu. Kemudian ngasih clue
Saya mulai anu nih, wis. Ledek baru kemudian oleh Pak Imam disebutkan dengan lantang itu ya, saya sudah habis. Ya itu. Masya Allah. Setelah itu langsung ngabarin siapa? Istri. Oh iya, orang pertama. Insya Allah tanggal berapa? 23 September. Intinya BMT terus memberikan pelayanan kepada anggota ya. Siap. Baik. Anggota juga begitu, memberikan sesuatu yang terbaik kepada BMT. Masalah kemudian efek dari kebaikan itu kan nanti muncul kembali ke masing-masing itu. Itu pertama seperti katakan kita dapat ada umroh itu kan dari kebaikan kita semua. Betul. Artinya harapannya BMT juga bisa mensupport ke anggota lebih bagus. Anggota juga ini ke BMT. Insya Allah kebaikan itu kembali pada kita ya. Jadi tahun berikutnya itu lebih manfaat lagi, lebih besar lagi. Dan kita di sini juga ikut seneng. Saya sampai sekarang juga masih masalah. Dan kayaknya semua pada seneng di anggota kalau yang dapat Pak Kayan juga kemarin. Banyak yang berharap dapat umroh, tapi insya Allah yang kemarin sudah tercatat di Lauh Mahfudz ya. Untuk semua anggota BMT maupun yang belum menjadi anggota BMT, mari segera untuk menjadi anggota BMT. Bagi yang belum, yang sudah, segera kemudian meningkatkan partisipasinya di BMT Permata agar kemanfaatan kita di dunia dan akhirat itu bisa kita nikmati, karena sesuatu yang kita tanam kebaikan maka akan berbuah kebaikan. Terima kasih Pak Kayan, Bu Suci, waktunya dan juga ajakan dan doa-doa yang terbaik bagi BMT dan semua keluarga besar anggota BMT Permata Jawa Timur. Kami undur diri. Semoga BMT Permata semakin menambah kebermanfaatan, keberkahan bagi anggota. Kita tunggu edisi berikutnya siapa yang akan mendapatkan umroh di sesi Milad BMT tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.